Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dengan nomor NPM 2023 14 500 733. Perkenalkan, nama saya Sela Ardia Rahmani, NPM saya 2023 145000739. Perkenalkan, nama saya Sifani Putri Ramadhani, NPM saya 2023 14500 788. Latar belakang ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar merupakan pondasi utama dalam pemahaman tentang alam semesta dan fenomena alamiah. Latar belakangnya yaitu meliputi perkembangan pengetahuan manusia dari zaman kuno hingga masa kini, yang melibatkan pengamatan, eksperimen, dan analisis yang mencakup bidang seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi, serta konsep-konsep dasar seperti hukum-hukum alam, struktur atom, evolusi, dan gerak planet. Pada umumnya, manusia bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya, yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernapasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Lingkungan hidup di Indonesia perlu ditangani dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu adanya masalah mengenai keadaan lingkungan hidup seperti kemerosotan atau degradasi yang terjadi di berbagai daerah. Secara garis besar, komponen lingkungan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok biotik seperti flora darat dan air, fauna darat dan air. Lalu yang kedua kelompok abiotik seperti sawah, air, dan udara. Dan yang ketiga yaitu kelompok kultur seperti ekonomi, sosial, budaya, serta kesehatan masyarakat. Pengertian dari ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar atau sering disebut sebagai ilmu pengetahuan atau natural science merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu kealaman dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasarnya saja. Ilmu kealaman dasar merumuskan pemikiran yang selalu dilandasi oleh realisme, karena ilmu sains ini berbicara tentang metode-metode alamiah dan gejala-gejala alamiah, sehingga tidak dapat lepas dari realitas objek-objek materi yang dapat dilihat oleh indera. Ilmu kealaman dasar merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi. Jadi, ilmu alamiah dasar adalah pengetahuan dasar yang mempelajari alam semesta dan dapat dikatakan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam yang dapat dipelajarinya dengan cara metode-metode atau prinsip-prinsip yang tidak dapat lepas dari kenyataan atau realitas. Ilmu alamiah dasar yang mempelajari dasar-dasar alamiah secara universal atau keseluruhan, tapi yang mencakup dasar-dasarnya saja. Ilmu alamiah selalu merumuskan masalahnya dari gejala-gejala yang realitas, sehingga metode yang dapat digunakan dalam ilmu alamiah dasar adalah metode-metode yang tidak lepas dari objek-objek materi yang dapat dilihat dan dirasa oleh panca indera. Apa itu kuriositas? Kuriositas atau rasa ingin tahu dan akal budi pada hewan itu didorong oleh naluri atau insting. Oleh Asimov 1972 disebut idle curiosity. Naluri itu bertitik pusat pada mempertahankan kelestarian hidup dan sifatnya tetap sepanjang zaman. Manusia mempunyai naluri seperti tumbuhan dan hewan, tetapi juga mempunyai akal budi, sehingga rasa ingin tahu itu tetap sepanjang zaman. Namun, manusia mempunyai rasa ingin tahu yang berkembang. Rasa ingin tahu manusia tidak pernah dapat dipuaskan. Apabila suatu masalah dapat dipecahkan,
akan timbul masalah lain yang menunggu pemecahannya. Manusia bertanya terus setelah tahu apa, maka ingin tahu bagaimana dan mengapa. Manusia mampu menggunakan pengetahuan yang telah lama diperoleh untuk dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru, menjadi pengetahuan yang lebih baru lagi. Kecuali untuk memenuhi kepuasan manusia, ilmu pengetahuan juga berkembang untuk keperluan praktis agar hidupnya lebih mudah dan menyenangkan. Pentingnya ilmu kealaman dasar dalam berkehidupan bermasyarakat. Tentunya, semua disiplin ilmu itu memiliki peran dalam kehidupan manusia, yang mana perannya ini dapat bersifat baik dan dapat bersifat buruk. Sedangkan peran ilmu kealaman dasar dalam kehidupan manusia sampai saat ini adalah: pertama, suatu ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan adanya perkembangan ilmu kealaman dasar dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi. Dengan ilmu IPA dapat timbul cabang-cabang ilmu lain yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 2. Suatu ilmu yang dapat menaikkan kualitas mutu produksi dengan teknologi material yang bersumber dari ilmu dasar ini, yaitu oleh konsep-konsep IPA. Para ahli makin menguasai sifat maupun pemanfaatan suatu senyawa dengan mengubah atau mereaksikannya dengan senyawa lain sehingga mendapatkan senyawa baru dengan kualitas tinggi yang sesuai dengan harapan. Dan ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam. Tentu saja, bila kita mengenal ilmu kealaman dasar, kita akan menemukan ilmu-ilmu lainnya, karena ilmu kealaman dasar atau IKD ini bukanlah ilmu yang berdiri sendiri. 4. Meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. Perkembangan ilmu semakin pesat, menimbulkan tekanan dalam pikiran para ilmuwan untuk terus berkarya dalam hal-hal baru, termasuk dalam transportasi dan komunikasi. Yang dulunya kita berkomunikasi sangatlah sulit, nah sekarang hanya dalam hitungan detik kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang jauh lokasinya. Begitu juga dengan transportasi. Dulu bila ingin menjangkau tempat yang jauh kita membutuhkan berhari-hari. Namun kini dengan adanya iptek ini, hal yang lama bisa menjadi cepat. Ruang lingkup kealaman dasar adalah mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan bumi dan antariksa, biologi, fisika, dan kimia. Sehingga ruang lingkup tersebut mengkaji berbagai fakta dan gejala alam, serta percobaan-percobaan yang kemungkinan bisa ditimbulkan yang mempunyai maksud agar mendapatkan hukum ataupun aturan secara umum. Ilmu kealaman dasar mempunyai berbagai ciri-ciri, di antaranya yaitu objek penelitiannya berupa gejala alam dan berbagai jenis alam yang sudah diciptakan dan membutuhkannya pengujian eksperimen yang dijadikan sebagai pembuktian. Agar lebih memahami mengenai ruang lingkup dari ilmu kealaman dasar, berikut adalah penjelasannya. Bumi dan antarika. Ruang lingkup yang pertama yaitu kajian pembahasan mengenai bumi sebagai salah satu anggota dari tata surya dan ruang angkasa, beserta benda angkasa lainnya. Adapun kajiannya meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada geografi, merupakan ilmu yang mempelajari mengenai muka bumi dan produk ekonomi yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama pada manusia. Yang kedua ada geologi, merupakan ilmu yang membahas tentang struktur bumi, di mana pembahasannya mengenai berbagai dasar kimia maupun fisika. Yang ketiga ada astronomi, merupakan ilmu yang membahas tentang benda-benda ruang angkasa pada alam semesta yang menyangkut bintang, matahari, planet, satelit, dan lainnya. Yang kedua ada biologi. Biologi merupakan ilmu pengetahuan
yang isinya mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Biologi mempunyai beberapa cabang ilmu, di antaranya ada botani. Botani merupakan ilmu yang membahas mengenai tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada zoologi, merupakan ilmu yang isinya mengkaji mengenai hewan. Yang ketiga ada morfologi, merupakan ilmu yang di dalamnya mengkaji mengenai struktur luar ataupun bentuk luar dari makhluk hidup. Yang keempat, ada anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai struktur dalam ataupun bentuk dari makhluk hidup. Yang kelima, ada fisiologi, yaitu ilmu yang mengkaji dan memberikan penjelasan mengenai fungsi makhluk hidup. Yang keenam ada sitologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai sel yang mencangkup struktur molekuler dan sebagainya. Histologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai jaringan atau organ dari makhluk hidup. Yang terakhir ada paleontologi, yaitu ilmu yang membahas mengenai berbagai fosil makhluk hidup pada masa dahulu. Fisika merupakan ilmu yang isinya mempelajari dan membahas mengenai wujud benda mati serta sifat perubahan-perubahan yang temporer. Cabang ilmu dari fisika yaitu fisika murni dan fisika terapan. Yang terakhir ada kimia. Kimia merupakan ilmu yang isinya mengkaji dan membahas tentang benda hidup maupun benda mati yang dilihat dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang mempunyai sifat konstan. Ilmu kimia tersebut dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok organik dan kimia anorganik. Kesimpulan, ilmu kealaman dasar bisa disimpulkan selaku ilmu pengetahuan alam yang membahas mengenai gejala-gejala dalam semesta alam hingga terciptalah ide dan konsep. Ilmu kealaman dasar mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang memiliki sifat fundamental, misalnya seperti biologi, fisika, dan kimia, sekaligus suatu kajian ilmu yang pasti benar-benar bisa diuji kebenarannya, karena dalam suatu proses pengkajiannya terjadi beberapa langkah efektif yang memang terbukti bisa mendapatkan informasi yang valid tentang suatu keadaan alam semesta yang dilakukan oleh manusia atas dasar sifat dan ciri manusia yang memiliki kecerdasan dan keinginan untuk mengenal dan beradaptasi pada lingkungannya. Perkembangan penalaran dan tubuh manusia, perkembangan dan pengembangan IPA, alam semesta, keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya, ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan, serta teknologi dan kehidupan manusia. You find me ugly and one day you'll disappear, 'cause what's the point of crying? It was never enough.